Kita masih membahas doa istiftah yang pertama, yaitu yang berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ada 3 tingkatan dalam doa ini. Yang pertama, minta dijauhkan antara diri saya dan dosa-dosa saya sejauh barat dan timur, ya, seperti jauhnya barat dan timur. Nah, ini ya, ini di dunia, minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, jangan sampai mendekati dosa. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak bisa menghindarkan dirinya dari dosa kalau tidak dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita merasa percaya diri, saya bisa, saya sudah lama masuk masjid, saya aman. Oh, tidak bisa. Harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dijauhkan dari dosa. Dan kita harus sadar, yang mengajari kita untuk membaca doa ini itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita merasa lebih bisa, lebih percaya diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Akhirnya kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dosa-dosa kita. Ya, ini di dunia. Kalau di akhirat sudah tidak bisa lagi, karena sudah kita tinggal ngelihat dosa-dosa kita, ya sudah tidak bisa dijauhkan lagi. Kita hanya minta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan nanti di hari kiamat, hisabnya orang beriman itu adalah al-ardu. Al-ardu itu apa? Diperlihatkan kepada orang beriman perbuatan-perbuatannya di dunia, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya sudah kita bahas kemarin, tapi nggak masalah, kita bahas singkat saja. Ya, minta dijauhkan, ya, minta dijauhkan dari tempat-tempat maksiat, ya. Jangan sampai dekat dengan tempat-tempat maksiat. Nah, sudah minta dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita jangan terus mendekat. Kita minta dijauhkan dari tempat maksiat, tapi kita sendiri malah yang memilih untuk mendekat lah. Ngapa harus minta dijauhkan? Karena ya kalau sudah deket-deket maka akan lebih mudah untuk terjerumus kepada maksiat dibandingkan ketika tempatnya berjauhan. Makanya maksiat itu jangan sampai kita deket-deket, ya. Karena kalau sudah deket-deket itu nanti orang, kamu kenapa kok khilaf? Saya khilaf, Pak. Ya. Ya, subhanallah, ya. Ya, dan minta dijauhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari waktu-waktu maksiat. Dan ini ada satu ungkapan yang luar biasa, ya. Fa innal mu'mina la yazalu fi afiyatin hatta yaqa'a fid dzunub. Orang mukmin itu selamat sampai dia terjerumus dalam mengerjakan perbuatan dosa. Ini dosa itu kadang-kadang kita remehkan, padahal dosa-dosa itulah yang akan menyandungi kita, yang akan menjadi batu sandungan, yang akan menjadi beban, yang akan menjadi ya pemberat langkah kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa inilah yang membebani kita. Jadi mau amal soleh itu jadi berat, mau beramal soleh itu jadi susah, mau beramal soleh itu jadi begitu abot, ya.
Makanya ya khusus untuk ada satu dosa yang ketika kalau Allah Subhanahu wa taala itu melarang dosa itu tidak melarang mendekati dosa itu, kecuali ada satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati dosa itu, yaitu zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena kalau sudah mendekati zina nanti mudah untuk khilaf. Kamu kenapa? Karena saya khilaf. Ketika orang sudah ya ngomongnya khilaf seperti itu karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati zina. Kalau tidak ingin ya khilaf ya dalam haba berzina, jangan dekati zina. Tutup semua pintu-pintu zina, dan nas'alullah salama wal afiyah. Hari ini itu banyak orang menganggap dosa zina itu sebagai dosa yang lumrah, dosa yang wajar. Ini kalau mau kita bahas panjang ya. Padahal apa namanya, ada satu kesempatan di mana Nabi SAW itu berkhutbah ketika gerhana matahari. Lalu di khutbahnya itu Nabi SAW menyebutkan bahwasanya paling cemburu Allah itu ketika ada hamba yang berzina. Karena dosa zina ini luar biasa ya. Makanya dosa zina ini hukumannya lebih berat ya dibandingkan dosanya membunuh orang. Itu dibunuh, dipancung dengan cara dipancung. Tapi kalau khusus dalam berzina, ketika orang sudah muhsan, sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu ya dilempar dengan batu-batu kecil sampai mati. Ditanam separuh, tubuhnya itu ditanam separuh, dilempar pakai batu kecil. Nggak boleh ngelempar pakai batu besar. Kenapa? Karena kalau ngelempar pakai batu besar nanti cepat mati. Sedangkan ya dilempar dengan batu kecil ini supaya matinya lama, supaya matinya itu lama. Kenapa lama? Biar rasakan sakit, dan biar orang-orang yang melihat, menyaksikan itu menjadi takut ya, ini ngeri ya kalau kita lihat berita-berita ini ya, apa dah namanya, zinal maharim, menzinai yang memiliki hubungan mahram, anak kandung, anak tiri, itu harus hukumannya lebih besar dibandingkan sekedar berzina biasa. Tapi sekarang ya di penjara ya orang tidak kapok lah. Kalau ada yang dirajam, satu aja orang dirajam, disiarkan langsung di TV-TV, itu orang ngeri, mau lihat orang dirajam itu sudah ngeri. Maka akhirnya dia sudah, jiwa-jiwa ini kalau sudah mau berpikir tentang dia mau berzina ini sudah terngiang-ngiang bagaimana dirajam, bagaimana rajam ini. Kemudian lebih baik nggak jadi, tak sabar. Ya sudah, akhirnya dia walaupun dia apa namanya, ketika dia menghindari zina itu bukan karena takut sama Allah yang nggak dapat pahala, tapi minimal tidak ada perzinaan. Karena memang tidak semua peraturan itu ditegakkan dengan kesadaran ya. Jadi kalau peraturan lalu lintas kudu pengen langgar terus ya. Yang sabuk pengaman itu, kalau itu apakah orang mau pakai sabuk pengaman itu sadar? Ada yang sadar ya, ada orang mau speeding ngebut itu dia sadar, ada yang sadar, ada yang karena takut ditilang di jalan tol, apalagi kamera. Ini kemarin di Solo ya, ada temen tuh nge-upload ya, orang tidak pakai sabuk pengaman di Selamat Riyadi, itu difoto itu supaya apa? Supaya orang takut, supaya apa? Peraturan tegak, supaya orang selamat. Alhamdulillah ini. Oh ini malam Jumat, malam Jumat keluar ini ya. Nek malam Sabtu tidak keluar. Jazakallah khair, makasar tuh. Jadi ada orang yang dia sadar dia tidak berzina karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak berzina karena tahu bahwa nanti di akhirat itu akan lebih indah pahalanya ketika dia meninggalkan zina di dunia. Tapi ada juga orang yang tidak sadar.
Akhirnya takut karena hukuman itu, akhirnya tidak ada perzinahan. Nah ini ya Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mengajarkan kepada kita jangan minta dijauhkan dari dosa, dari tempat dosa, dari waktu-waktu dosa. Nah kita berdoa lah, doanya ini kalau kita bacanya sekedar Allahumma baik-baik, itu apal, sekedar hafalan tanpa kita minta, beda efeknya ketika kita sambil ya Allah kita minta. Akhirnya kita karep, ya Allah kepingin ya Allah. Nah kita tanya sama diri kita, diri kita ini sudah kepingin jauh dari dosa apa enggak? Ya, sudah kepingin jauh dari dosa apa? Mesti kepingin dosa ini, tapi ya kadang-kadang ya malu lah, malu nanti nek ketahuan orang piye, nanti nek ya ini ayo kalau kita masih ada kepingin, coba kita mulai baca doa ini dengan penuh khusyuk, dengan penuh penghayatan, dengan penuh keinginan, sambil kita kepingin ya Allah jauhkanlah aku dari tempat dosa, dari waktu-waktu dosa, dari dosa itu sendiri, supaya nanti ya pelan-pelan Allah SWT mengabulkan, kemudian ya kita terhindar dari dosa. Terhindar dari dosa artinya kita terhindar dari masalah. Nasallallahu alaihi. Yang kedua, ya kalau sudah berdosa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah menakini minal khotoya kama yunaqqasabul abyadu minad danas. Ya Allah sucikanlah aku dari dosa-dosaku seperti baju putih yang disucikan dari kotorannya bersih kembali seperti sebelum kotor. Seperti sebelum kotor. Nah ini adalah tingkatan menghapus dosa. Tadi pertama tadi adalah belum dosa minta dijauhkan. Belum berdosa minta dijauhkan. Yang kedua, kalau sudah dosa, ya Allah aku sudah dosa, bersihkanlah dosa-dosaku. Bayangkan ya, kalau Allah mengijabahi doa kita ini, selesai kita ya, masalah-masalah kita selesai. Karena apa? Dosa kita ya mungkin kalau ada di dunia sebagai hukuman ya, sebagai masalah yang harus kita jalani karena kita ya berdosa tadi itu ya. Tapi paling tidak sudah terhapus dosa itu di akhirat. Atau kafarah-kafarah atau masalah-masalah yang kita jalani ini adalah sebagai penghapus dosa untuk yang melengkapi pensucian jiwa kita dari dosa. Jadi ketika kita mati nanti sudah tidak membawa dosa lagi. Nah ini berdoa agar dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan itu dihapus dan diampuni. Nah ini apa namanya? Di sini diibaratkan jiwa seorang mukmin itu dengan baju putih, kain putih yang bersih. Jadi orang beriman itu asalnya jiwanya itu putih bersih, sampai kemudian ternoda dengan dosa-dosa tadi. Nah kalau apa namanya, ketika sudah terkena dosa maka kecerahannya itu, kemurnian peputihannya itu ya, putihnya itu akan hilang ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya maka kembali putih lagi ya. Kalau tidak diampuni ya, apalagi kita nggak minta ampun, apalagi kita ya meremehkan dosa, merasa dosa-dosa itu tidak lagi menghalangi kita, merasa dosa-dosa itu tidak mengganggu kita, merasa dosa-dosa itu tidak memberatkan kita. Akhirnya itu seperti orang yang pakai pakaian putih tapi penuh dengan kotoran, tapi dia tidak sadar bahwa pakaian putihnya itu penuh dengan kotoran. Aslinya putih, tapi karena begitu banyak kotoran ya, mungkin tidak pernah dicuci ya, tidak pernah dicuci, pakainya tidak pernah diganti, tidak pernah dicuci, dipakai terus sampai yang putih jadi coklat. Nah, kita yang orang normal, kalau masih normal ya, itu pakaian kotor sedikit sudah risih, sudah merasa tidak nyaman dengan pakaian kotor yang kita pakai. Tapi kotornya hati itu
tidak seperti kotornya pakaian yang nampak, tidak nampak, tapi terasa bagi jiwa yang beriman. Ya, ketika jiwanya putih bersih, kotoran sedikit itu akan kelihatan, akan kerasa. Sama seperti orang yang pakai pakaian putih bersih ya. Kayak di Arab itu gamis itu putih kinclong gitu, apalagi yang bahannya mahal. Putih itu kotoran sedikit akan nampak. Dan orang akan merasa tidak nyaman. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa dengan pakaian putih yang penuh kotoran, tambah kotoran dikit nggak terasa. Itu ibaratnya orang yang nyaman dengan dosa-dosa. Kita nyaman sama dosa enggak? Kalau kita nyaman berarti kita nggak minta ampun. Mungkin kita untuk ya, nol dosa enggak mungkin ya. Apalagi di zaman ini enggak mungkin. Paling tidak kita berdoa, jangan kita nyaman sama dosa itu. Jangan kita nyaman sama dosa itu, akhirnya kita nggak mikiri dosa itu. Yang kita pikiri duit terus. Ya, saldonya kalau banyak tenang. Mau belanja tinggal tenang guys. Jakeh tenang. Tapi begitu saldonya nipis, wah ini mulai nipis. Ini orang-orang yang itma'annu bidunya, ya. Waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Galaunya dia adalah ketika dunianya mulai nipis, saldonya mulai nipis, itu galau. Tapi masalah dirinya banyak dosa seperti baju putih yang banyak kotorannya, dia tidak masalah. Ketika dia sholatnya tidak benar, dia tidak galau. Ketika ya banyak melakukan dosa, israr itu apa? Terus menerus melakukan dosa yang diantara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat sepi ketika sendiri, nggak merasa galau. Dia tidak bisa baca Quran, itu ada dua macam ya. Tidak bisa baca Quran itu ada dua macam. Yang pertama, dia tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran, ngajinya pelegak-peleguk, tapi dia nyaman dengan itu. Masalah apa-apa yang penting aku saldo ini cek m-banking, wah akeh alhamdulillah. Ra iso ngaji gampang, ora apa-apa. Ya. Ada orang yang tidak bisa ngaji kedua. Dia bisa ngaji, lancar ngaji, tapi dia tidak bisa ngaji, itu maksudnya dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membaca Quran di rumah. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membaca Quran di rumah. Jadi 24 jam sehari di rumah semua dikerjakan kecuali baca Quran. Nah ini, dia tidak galau karena itu, tapi galaunya adalah karena tadi saldo ini kurang, utangnya banyak. Pokoknya terkait dengan uang. Ya kerjaannya rodok seret, dia galau. Tapi ketika ibadahnya seret dia tidak galau. Nah terus gimana lah? Akhirnya dosa-dosa tadi tidak membuatnya galau. Akhirnya jiwanya yang orang beriman yang aslinya putih bersih menjadi hitam. Kalau kita pakai pakaian yang putih kemudian jadi hitam karena kotoran, kita risih. Tapi jiwa kita yang penuh dengan kotoran yang aslinya putih terus jadi hitam, itu kita malah tidak risih. Nah ini bahaya sekali. Assalamualaikum. Ini tingkatan kedua. Yang pertama adalah sebelum dosa minta dijauhkan dari dosa-dosa. Yang kedua adalah minta kalau sudah dosa, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Ya, minta. Kalau kita terus menerus dengan minta dengan serius, kemudian Allah mengijabahi, setelah setiap kita sholat itu dosa kita nol lagi. Dosa kita nol lagi. Apalagi ketika kita melakukan dosa-dosa besar, kita bertobat kepada Allah, tambah nol lagi. Dan sholat itu sendiri adalah menghapuskan dosa. Sholat itu sendiri adalah menghapuskan dosa. Nah pertanyaannya sekali lagi ya, kita merasa terganggu nggak dengan dosa-dosa kita? Kalau memang iya alhamdulillah, tapi kalau tidak, hati-hati.
Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kemudian tingkatan yang ketiga, fi qaulihi Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wassalji wal barad. Ini ibaratnya diibaratkan oleh Syekh ini ya, Dr. Mahir Al-Fahal. Dia mengatakan adalah seperti ya ibaratnya membersihkan bekas-bekas dosa yang sudah terhapuskan. Ya, ini adalah bagi orang yang sudah berdosa kemudian dia bertaubat. Nah, minta agar bekas-bekas dosa ini untuk dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita gagas enggak sih ketika kita berdosa itu kita malah senang atau kita gelo atau kita nggak paham bahwa dosa itu ada akibatnya, ada dampak-dampaknya. Sama seperti ketika baju yang putih itu kotor, dicuci itu tidak selalu bisa 100% hilang. Ada sisa-sisa sedikit yang kalau dari orang melihat itu masih kelihatan. Kita punya baju putih, punya gamis putih, kotor, akhirnya kita karena kotoran juga bisa hilang, kita mau pakai jadi tidak pede. Kita mau pakai jadi nggak pede ini. Nah, kita minta agar dia bekas-bekas atau dampak-dampak dari dosa itu dihilangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah melakukan dosa, dia menyesal, kemudian dia bertobat, kemudian dia minta agar bekas-bekas dari dosa ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya, kalau kita minta kepada Allah itu minta yang tinggi sekalian, minta yang banyak sekalian. Ya, ini sudah dosa minta ampun. Bukan cuma minta ampun, tapi minta agar semua bekas-bekas dan dampak-dampak dosa ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ya ketika baju putih itu dicuci, dia sudah bersih tapi ada bekas dikit. Nah, begini juga dengan dosa-dosa. Fa inna lidzunubi atharan 'azimah. Dosa-dosa itu dampaknya sangat besar. Dampak-dampak yang sangat besar, apalagi dosa itu ketika diremehkan. Ini terkait dengan pribadi dan masyarakat ya. Ya, ketika pribadi dan masyarakat. Terus Allah salam alaihi. Sebenarnya saya baru dengar cerita ya. Ini mau saya ceritakan apa enggak ini? Cerita apa enggak? Cerita ya. Ada seorang istri, dia suaminya nikah lagi. Ya, sama nikah lagi bingung, panas dan sebagainya. Dia berteman dengan teman yang jahat. Saya santet wae kalau bahasanya kita ya. Santet wae. Jangan bingung, santet wae. Oh ya, saya punya kenalan tukang santet, bahasa sini ya. Ini di Arab ceritanya ini. Dia datang, si istri pertama tadi sama anak perempuan yang pertama ini, anaknya bukan malah ngedem-ngedem, malah malas-malas. Si ibunya mau diajak ke tukang santet, tukang sihir, malah dia ngobong-ngobongi. Akhirnya betul, ini apa kalau sudah minta pakaiannya, terus kemudian si istri kedua bapaknya ini diajak, dia undang ke rumahnya minum teh, seneng tuh, alhamdulillah rukun. Diambil kain apanya itu kasih ke tukang sihir. Terus mulai saya sihir minta disantet jangan bisa punya anak. Akhirnya betul sakit, kurang mantap gitu sakitnya. Minta lagi. Ini sihirnya ini kalau dimasukkan di minumannya, sampai masukkan di minumannya, di depan rumahnya yang mau lewat itu disiramkan, kalau pas ngelangkah sama dimasukkan minum. Nah, diminum tambah sakit lah. Ini yang dua ini pakai sihir itu kan ada buhulnya ya. Buhulnya ini ditaruh di tempat ini, satu tempat. Si istri pertama ini dia bilang sama suaminya, saya tuh mimpi itu ada sihir di sini. Si istri kedua itu menyihir kamu.
Sihirnya di sini, tempat sini, mimpinya di sini, padahal dia yang naruh. Dicari loh, tenan toh. Wah, kayak ini bilang sama keluarga ini gimana saudaramu ini sudah cerai. Akhirnya terus sakit sampai rahimnya diambil. Kena kanker dan sebagainya sampai rahimnya diambil. Sudah, apa yang terjadi kemudian? Anak nomor yang besarnya tadi, istri pertama tadi sakit jiwa. Terus si perempuan tadi, istri pertama tadi sakit berat. Si teman yang buruk tadi punya anak satu, dia mungkin cerai sama suaminya, punya anak satu, anaknya mati tabrakan, terus akhirnya terus juga stres juga akhirnya. Ini dosa, kesalahan. Dan ketika kemudian si istri pertama ini merasa sudah dekat ajalnya, dipanggil istri kedua ini, dia ngaku minta maaf, tapi sama yang istri kedua tadi tidak dikasih maaf. Dia didoakan, ya sebagaimana engkau menghalangiku dari punya anak, semoga Allah menghalangimu dari rahmatnya. Gelo ya, sudah, tapi sudah lewat. Akhirnya bubar semuanya, karena dosa kepada orang lain. Ini sudah sihir, itu merupakan dosa yang luar biasa, dosa yang besar. Ya, ini belum dosa. Kalau dosa ini kemudian ya tersebar di masyarakat, tambah lagi, apalagi seperti dosa zina ya. Itu merusak tatanan sosial, akhirnya mencabut berkah dari suatu negeri. Ya, kalau satu negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa, maka akan Allah limpahkan berkah dari langit, turunkan berkah dari langit dan munculkan berkah itu dari bumi. Tapi ketika mendustakan, ya ketika maksiat itu dibiarkan, maksiat itu menyebar. Ya di tempat kita, di zaman kita ini, maksiat apa yang tidak ada? Semua maksiat nabi-nabi dulu sudah ada. Ya maksiatnya Nabi Syuaib mengurangi timbangan, itu sudah biasa di pasar-pasar, itu sudah biasa. Ada yang ketahuan, ada yang tidak. Ya maksiat Nabi Lut itu LGBT sudah mau dilegalkan di dunia ini ya. Amerika sudah mau memaksa ya negara-negara untuk melegalkan LGBT. Ya bukan cuma dari legal secara undang-undang, tapi orang dicuci otaknya untuk bagaimana menerima LGBT ini sebagai sebuah yang normal. Ya bahkan dalam, ya kalau tidak salah itu buku penyakit psikis, penyakit psikologis itu namanya LGBT, itu dulu dianggap penyakit terus dihapus, sekarang sudah tidak lagi dianggap penyakit sama mereka. Dan ya bagaimana orang-orang itu dikepung dengan simbol LGBT kemana, agar apa, otaknya menerima LGBT. Ya kalau orang, nah ini apa namanya, dan bukan cuma itu ya, bermacam-macam pemahaman rusak itu sekarang mengepung kita dari segala penjuru. Kalau kita nggak berpegang sama Quran, bubar kita. Tidak berpegang sama prinsip-prinsip Quran, al-mafahimul Quraniyah ini, kita berpegang pada ya pemahaman-pemahaman Al-Quran, isi Al-Quran, aturan-aturan Al-Quran, kita masukkan dalam hati kita, masukkan dalam jiwa kita, masukkan dalam kepala kita, kita akan hanyut. Kita akan hanyut ya. Padahal ya Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan propaganda mereka itu tipu daya setan. Jadi diibaratkan seperti tukang sihirnya Fir'aun, yang apa namanya, menampakkan sihirnya seperti ular yang mengejar-ngejar. Itu Quran itu seperti ya tongkatnya Nabi Musa, lemparkan selesai semua itu kalah. Tinggal kita berpegang sama Quran. Mau nggak kita berpegang sama Quran? Itu pertanyaannya itu. Kalau kita berpegang sama Quran, berarti kita berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berpegang pada tali Allah, maka kita akan selamat. Nah ini fihi isyarah
ada isyarat bahwa seorang mukmin itu akan ada pengaruhnya ketika berdosa. Dosa itu membawa pengaruh kepada jiwa manusia. Seperti baju putih itu akan terpengaruh oleh kotoran-kotoran yang menempel. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya tadi ya, dicuci, dihilangkan bekas-bekas dosa. Karena dosa itu punya dampak yang luar biasa besar. Fakam min nadratin sababat nadamatan. Betapa banyak ketika kita melihat yang haram akhirnya membuat kita menyesal. Ya, membuat kita menyesal. Pandangan mata yang membuat kita menyesal. Ya, menyesal karena apa ya? Karena mungkin dampak dosa itu yang membuat kita menyesal. Akhirnya sebetulnya kita itu bisa menghindari penyesalan itu, tapi kita tidak bisa menghindari. Kalau kita bisa menghindari pandangan mata itu, maka kita akan menghindar dari penyesalan. Apalagi pandangan mata yang kemudian berlanjut. Ya, nadratun fa mau'idun fa dulu itu, sekarang nadratun fa ijolan nomor, fa wa fa mau'idun janjian dan sebagainya. Nasallahu alaihi wasallam. Azalat ilman ma'anna tukfaru li sahibiha, dan membuat seseorang itu yang tadinya punya ilmunya hilang meskipun dosa itu diampuni. Ya, meskipun ketika tobat dosa itu diampuni, tapi ada yang hilang dari kita kalau kita melakukan dosa. Maka menghindar dari dosa tetap utama, tetap paling bagus. Itulah yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita kemudian terkena dosa, kita tobat diterima, dosanya hilang, tapi ada yang hilang dari sisi kita. Ada penyesalan, ada hukuman di dunia. Salah satunya adalah hilangnya ilmu. Hadza wallahu alam hatta la yastawi man waqa'a fid dzunbi ma'a man lam yaqa' fihi. Makanya ada beda ketika orang itu tidak pernah berdosa dan orang yang pernah berdosa kemudian bertobat. Tapi ini ada pembahasan lainnya. Dari sisi lain itu ada juga yang mengatakan bahwa ketika orang itu sudah tobat bisa lebih baik daripada dia sebelum tobat. Jadi yang penting adalah kita jangan sampai pesimis. Ya, jangan sampai kita meremehkan dosa, kemudian kita merasa nyaman dengan dosa-dosa itu dan kita tidak mau bertobat. Dan juga jangan sampai ada sikap pesimis. Takut pesimis, jadi merasa bahwa Allah nggak mungkin mengampuni dosa-dosa saya, Allah nggak mungkin memberi petunjuk saya, Allah nggak mungkin memberi saya jalan keluar. Nah, ini adalah sikap suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar dibandingkan dosa ketika dia melakukan maksiat. Nah, ini. Nah, makanya orang mukmin minta agar dosa diampuni dan minta agar dibersihkan dirinya dari dampak dan bekas-bekas dosa. Indah ya doanya ya. Ternyata doa-doa yang kita baca, yang kita remehkan, kita baca secara otomatis karena sudah begitu hafal, kita udah ratusan kali, ribuan kali kita baca, ternyata indah juga maknanya. Kok saya baru tahu sekarang ya. Nah ini kenapa kok dipilih es dan embun? Ya, ini di sini Syekh Mahir Al-Fahal, semoga Allah menjaga dan merahmati, dia menukil dari Ibnu Taimiyah. Nah, dosa ini kan mengakibatkan panas ya, membuat orang merasakan panasnya neraka. Maka cocok kalau di sini adalah disebutkan air ya untuk memadamkan apinya, dan es dan barat untuk mendinginkan panasnya. Ini kan. Jadi cocok ketika dosa. Kenapa kok disebut kena air? Ma'i wasal jual barat. Air itu adalah untuk mematikan api, memadamkan api, sedangkan es dan barat itu adalah untuk mendinginkan. Jadi apinya dipadamkan,
kemudian panasnya didinginkan dan dibersihkan dari dosa seperti pakaian putih yang betul-betul putih murni tanpa adanya kotoran. Nah, perhatikan kalau doa ini dibaca ketika kita mulai sholat. Setelah takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah ini ya. Ini isyarat bahwa kita sebelum mulai membaca rukun sholat itu kita sudah dalam keadaan suci dari dosa. Ya, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ya, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri audan fa ay qalbin ashrabaha nukita fiha nuqtatan sauda ay qalbin ankaraha fa nukitat fiha nuqtatan bayda hatta yasirul 'alal qalbaini. Ada fitnah itu akan terkena hati sampai pelan-pelan, ya, ketika ada hati itu menerima fitnah itu, ya, sampai hatinya itu ditulis dengan titik-titik hitam, ya. Kemudian ketika hati itu mengingkarinya maka ditulis seperti titik-titik putih, sampai hati itu terbagi menjadi dua. Hati yang putih bersih, yang misal safa la tadurruhu fitnatun ma damat samawati wal ard wal akharu aswada marwat mirbadan kal kauzi mujtad la ya'rifu ma'ruf la yunkiru munkaran illa ma asyriba min hawa. Hati yang kemudian hitam, ya, tidak tahu yang ma'ruf, tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, tidak semangat berbuat yang baik, wala yunkiru munkaran, tidak cinta kepada yang ma'ruf dan tidak membenci kepada yang mungkar, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini jadi hati-hati terus. Kita harus semangat untuk membaca doa ini agar kita selamat. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan petunjuk kepada umatnya kepada jalan keselamatan. Salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dijauhkan dari dosa. Ketika sudah dosa, memohon agar diampuni dosanya, dan ketika sudah berdosa juga, ya, mohon agar dicuci hatinya itu seperti kain yang putih bersih dengan es dan air dan embun. Nah, ini kita baca, mulai hari ini kita baca doa ini, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kita baca, kemudian kita resapi, kita betul-betul minta. Dan ketika kita sholat itu ada banyak ada tempat-tempat untuk meminta ampun, yaitu adalah ketika kita sedang bersujud. Nah, ini ya kajian poin pertama, doa pertama dari doa iftitah. Ini di sini ada 3 ya, ada juga doa-doa yang lain, tapi di sini 3 saja yang dibahas. Kalau tidak salah ada 5 atau 6 ya, tapi di buku ini ada 3. Nanti coba saya lihat lagi di buku lain, kalau ada yang lain juga kita bahas juga ya. Nah, disunahkan untuk membaca doa iftitah ini bergantian, jangan satu terus. Kenapa? Supaya tidak membacanya itu secara otomatis akhirnya kehilangan kesempatan untuk kita meresapi dan menghayati ketika kita baca. Ya, karena kita ini ya, jadi kalau sudah sering itu seperti mesin ya, otomatis ya, kayak baca Al-Fatihah itu kita sudah seperti mesin otomatis. Ketika kita berzikir juga, bertasbih juga seperti otomatis ya. Akhirnya hati ini tidak ikut berzikir, hati tidak ikut membaca, akhirnya hati tidak ikut terkena berkahnya dari zikir yang kita baca ya. Jangan lupa bahwa doa-doa ini dan zikir-zikir ya, terutama zikir sholat, doa-doa yang dibaca dalam sholat, bacaan-bacaan sholat ya, itu adalah kata-kata langit ya. Jangan kita remehkan, jangan kita anggap enteng ya, walaupun maknanya itu ya, walaupun lafadznya itu pendek, mudah diucapkan, dan di situ malah hebatnya, maknanya besar dan maknanya luar biasa bermanfaat, berkahnya luar biasa banyak. Ya, beda ya antara sholat yang orangnya itu membaca bacaan dengan otomatis
Dan orang yang sholat dengan membacanya itu baca dengan penuh kesadaran dan penghayatan, beda. Hasilnya beda, pahalanya beda, cahayanya beda, berkahnya juga beda dalam hidup ini. Ketika kita sholatnya benar, pasti hidup kita akan jadi benar, hidup kita akan jadi lancar. Makanya kalau kita mau ingin jadi baik, perbaiki sholat kita. Salah satunya adalah dengan kita renungi, kita resapi makna bacaan yang kita baca dalam sholat. Demikian sudah masuk waktu Isya, insya Allah kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.